Tes, 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 tes. Boleh. Oh, datang. Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi sirati Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. PDF yang disebarkan halaman berapa sekarang? Halaman 24. Masa penyusuan ya. Berapa? 24. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, halaman 24 pada pembahasan yang lalu, berarti masa penyusuan itu sudah dibahas ya. Ya. Awal man arda'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah. Ya. Yang pertama menyusui Nabi setelah ibunya adalah siapa? Namanya Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah maulatu Abi Lahab. Maula itu mantan budak dari Abu Lahab. Bila banin ibnin laha yuqalu lahu masruhun. Dengan air susu yang juga digunakan untuk menyusui anaknya yang bernama Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum menyusui Nabi, Suwaibah juga pernah pula menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi. Wabadahu sallallahu alaihi wasallam, dan setelah menyusui Nabi juga Suwaibah ini menyusui Aba Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Maka Masruh, kemudian Hamzah, ya, kemudian Abu Salamah, ini adalah saudara-saudara Nabi sepersusuan. Ya. Jelas ya. Kemudian Abu Lahab membebaskan budaknya itu. Ya. Waqad a'taqa Abu Lahbin amatahu hadihi. Abu Lahab membebaskan Suwaibah ini, budaknya ini, maka disebut maula. Maula itu mantan budak. Dibebaskannya farhan biwaladati Rasulillah, karena sebab gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu gembira ya karena lahir ponakan gitu ya. Walakinahu sara min aladdi adaihi. Namun ternyata Abu Lahab menjadi orang yang
alad di'adaihi, musuh yang paling keras gitu. Hina maqama bid'awah ila Islam, ketika Nabi berdakwah mengajak kepada Islam. Nah, ini pelajaran di sini apa? Mengenal wanita pertama yang menyusui Nabi siapa? Ibunya. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Bukan Aminah. Kalau Aminah wanita yang terpercaya, kalau Aminah wanita yang aman. Kalau Amin, qabulkanlah. Jadi antara Amin dengan Amin dengan Amin itu beda arti dalam bahasa Arab. Makanya membaca harokat itu harus betul. Membaca panjang pendeknya juga harus betul. Seperti kalau Allahu Akbar artinya Allah itu gendang. Karena akbar artinya gendang. Jadi Allahu Akbar, bar. Atau Allahnya A-nya, hamzahnya A-nya dibaca panjang. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Jadi ragu dengan kebesaran Allah akhirnya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau amin terpercaya. Kalau amin orang yang aman. Kalau amin kabulkanlah. Terus di antara wanita yang menyusui Nabi setelah ibundanya beliau siapa? Suwaibah. Dia budak milik Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti pamannya Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi. Nama aslinya Abu Lahab siapa? Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Uzza ini sesembahan berhala. Adapun disebut Abu Lahab, Lahab itu bermakna bisa bercahaya karena ganteng, cerah, bercahaya. Makanya manusia itu bukan dilihat gantengnya. Loh, Abu Lahab juga ganteng, tapi ahli neraka jahanam. Ya jemaah. Maka kalau menilai orang soleh itu dari wajahnya, Masya Allah ya, kalau ulama soleh ini memang beda, wajahnya itu cerah gitu. Pada ahli bid'ah ternyata. Jadi tidak masalah dari cerahnya cahaya. Mungkin ada ulama yang ahli sunnah, namun mungkin hitam, legam, tidak masalah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga jasad, postur tubuh, tidak. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati. Jadi hati itu medan penilaian. Hati itu medan penilaian Allah, hati itu. Dan juga amal kalian. Ya jemaah. Jadi Lahab bisa bermakna api yang menyala, bisa juga bermakna terang, bercahaya. Karena memang ganteng Abu Lahab ini, paman Nabi. Dan seluruh paman Nabi kafir. Seluruh paman Nabi kafir. Kecuali 2 orang. Jadi ojo dipotong video ini. Seluruh paman Nabi kafir. Titik, koma. Kecuali 2 orang. Siapa yang 2 tuh ibu-ibu? Ibu-ibu. 1, Hamzah bin, sama binnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Terus yang kedua, jangan pakai mikir lama tuh. Paman Nabi yang siapa? Al. No, tambah pakai al malah tambah bingung jenengan. Al. Ya wis nggak pakai al. Abbas. Jadi boleh Al-Abbas, boleh Abbas ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi cuma 2 itu saja. Dan tidak ada orang yang paling memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam dan kaum muslimin saat itu daripada Abu
Abu Lahab. Ya. Ketika Nabi kumpulkan ya kerabat-kerabatnya untuk didakwahi, setelah ngumpul semua, Nabi menyampaikan agama, menyampaikan risalah, lalu kata Abu Lahab, "Alihada jama'tana ya Muhammad?" Setelah Nabi mengatakan untuk mengajak menyeru dengan kalimat la ilaha illallah, menyeru kepada Islam, kepada tauhid, lalu Abu Lahab ngomong, "Alihada jama'tana ya Muhammad?" Apakah untuk urusan macam begini yang kau kumpulkan kami? Ya, kami lagi pada sibuk kerja apa, dikumpulkan sekedar untuk kau mengajak kepada la ilaha illallah. Gitu. Lalu kata Abu Lahab, "Taban lak lisairil ayyam." Celaka kamu Muhammad sepanjang hari ini. Gitu. Akhirnya Allah yang menurunkan firman-Nya. Kata Abu Lahab, "Celaka engkau Muhammad, taban lak." Celaka engkau Muhammad. Akhirnya apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalan. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tabba." Abadi namanya itu, Masya Allah. Nama Abu Lahab diabadikan dalam Quran. Tapi abadi dalam contoh kejelekan. Na'udzubillah. Ya kan diulang-ulang namanya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Anak kecil belajar di TPA juga membaca tabbat yada abi lahabi. So, yakni semua orang mencaci dia. Kan tabbat yada abi, celaka kedua tangan Abu Lahab. Gitu. Na'udzubillah. Jadi disebut-sebut tapi bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dihinakan. Na'udzubillah. Dalil yang menunjukkan bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah adalah riwayat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, istri Rasulullah. Jadi Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan ya, yang menikah dengan Rasulullah. Lalu Ummu Habibah ini menginginkan agar Nabi SAW menikahi saudarinya gitu, yang mana saudarinya putri Abu Sufyan juga. Padahal kan nggak boleh para jamaah ya menggabungkan dua bersaudara, itu tidak boleh, kecuali kalau berturut-turut atau meninggal dulu atau cerai baru boleh. Kalau dijadikan satu gabung nggak boleh. Demikian pula tidak boleh menggabungkan wanita dengan bibinya. Jadi menikahi seorang laki-laki menikahi perempuan, lalu dia nikahi pula bibi si perempuan ini, baik bibi dari pihak ibu atau dari pihak ayahnya, nah, maka tidak boleh. Adapun kalau menggabungkan saudari, ya itu ada dalam Quran. Nah, kata Ummu Habibah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ankih ukhti binta Abi Sufyan." Ya Rasul, menikahlah engkau ya dengan saudariku, putrinya Abu Sufyan juga. Faqala, lalu kata Nabi, "Awatuhibbina dzalik?" Engkau suka itu? Ya, kata Nabi. Yani engkau suka aku menikah dengan saudarimu? Kata Ummu Habibah, "Na'am." Na'am. Kata Ummu Habibah, "Iya." Ya. "Iya, saya suka. Namun lastu laka bimukhliyatin wa habbu man syarakani fi khairin ukhti." Kata Ummu Habibah, "Iya, saya suka engkau nikah dengan saudari saya. Hanya saja saya itu tidak mau ditinggal oleh engkau ya Rasul." Jadi Ummu Habibah ini sangat cinta sekali dengan Rasulullah. Saya tidak mau ditinggal engkau ya Rasul. Dan saya suka kalau yang bergabung ikut serta dalam kebaikan ya saudariku sendiri, gitu katanya. Namun Nabi mengatakan hal itu tidak halal bagiku, kata Nabi. Ya. Hal itu tidak halal bagiku. Inna dzalika la yahilu li. Ya. Baik. Ya, karena tidak boleh menggabungkan dua saudari. Lalu kata Ummu Habibah, ya, fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah.
Karena saya dengar-dengar gosipnya, ya, perempuan mesti gitu, hatta istri Nabi. Karena ya Rasul, saya dengar-dengar konon katanya engkau mau menikah dengan putrinya Abu Salamah. Jadi saya mendengar berita engkau ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Lalu Nabi seolah kaget itu. Ya. Yani kata Nabi, binta Ummi Salamah, aku nikah dengan anaknya Abu Salamah. Nah, boleh enggak ibu-ibu? Enggak boleh kan, karena Abu Salamah dengan Nabi sama-sama menyusu kepada siapa? Kepada Suwaibah. Berarti Nabi dengan Abu Salamah saudara persusuan. Maka Nabi dengan putrinya Abu Salamah ya sama-sama juga mahram, karena mahram dalam rodoah, dalam penyusuan itu seperti mahram dalam nasab. Jelas. Jadi mahram itu ada dua, kita bagi dulu. Mahram itu ada dua. Pertama, mahram yang untuk selama-lamanya, ya, mahram lil mu'abbad, dan yang kedua mahram untuk sementara saja. Mahram sementara itu seperti ipar, itu mahram sementara, nggak boleh kawin sama ipar itu sementara. Kalau cerai dengan adiknya ini maka boleh. Mahram sementara juga istrinya orang. Istri orang, ya, istri yang bersuami itu mahram tapi sementara. Kalau istri itu janda, menjadi janda maka boleh, atau ditinggal mati suaminya misalnya. Itu mahram sementara namanya. Nah, ada mahram itu abadi selamanya. Abadi selamanya nggak boleh nikah. Apa itu mahram? Mahram itu orang yang haram dikawin. Itu mahram. Bukan muhrim, ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, itu muhrim namanya. Saya sedang ihram, namanya apa? Muhrim. Jadi keliru ya. Jangan salaman sama saya bukan muhrim. Jangan dekat-dekat saya bukan muhrim. Salah itu. Mahram. Ya, mahram. Jadi bedakan mahram dengan muhrim. Mana sampai mana tadi? Jadi tidak boleh kawin selamanya. Ini mahram yang mu'abbad. Mahram mu'abbad ini ada 3 macam. Kok dengung ya? Sik. Mahram. Halo, mahram. Baik. Mahram yang selamanya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, mahram karena nasab. Mahram karena nasab, cara menghafalnya gampang. Mahram karena nasab, cara menghafalnya gampang. Yaitu ada 9. Bagaimana 9 cara menghitungnya? Semua kerabat kita mahram kecuali sepupu. Semua kerabat kita itu mahram kecuali sepupu. Sepupu bukan mahram, boleh kawin sama sepupu. Berarti kerabat kita ke atas ya ibu kita, nenek kita, ke bawah ya anak perempuan kita, cucu kita. Kalau perempuan tinggal dibalik saja. Ke sampingnya saudari kita, bibi-bibi kita. Ya, itu semua mahram kita, haram kawin dengan mereka. Adapun kecuali sepupu. Jelas ya? Ini mahram karena nasab. Yang kedua, mahram itu karena musaharah. Al-mahram bisabab al-musaharah. Apa musaharah? Pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan. Itu ada 4. Yang pertama, ibu tiri. Yang kedua, anak tiri. Yang ketiga, menantu. Yang keempat, mertua. Mahram karena pernikahan ada berapa? Dan ini abadi, Pak, selamanya. Maka ada istilah mantan istri, tapi gak ada istilah mantan mertua. Gak ada istilah mantan mertua. Jadi kalau sama mertua itu tetap mahram selamanya, walaupun cerai sama anaknya, sama istri. Apa yang pertama? Ibu tiri. Kalau bapak kita kawin sama seorang perempuan, semata-mata ijab qabul saja tuh, belum diapa-apain oleh bapak kita si wanita ini, maka kita sebagai anaknya tidak boleh kawin. Sudah ijab kabul sama bapak kita, belum diapa-apakan.
Ya, maka itu tidak boleh. Demi apa? Menghormati ayah kita, orang tua kita. Yang kedua, menantu. Jadi menantu itu mahram kita selamanya. Hatta seandainya cerai misalnya, si perempuan dengan anak kita ini cerai, maka kita sama si perempuan ini mahram selamanya. Tidak boleh kawin selamanya. Dan boleh berdua, boleh, ya. Tentu kalau aman dari fitnah ya maksudnya. Yang ketiga siapa? Mertu. Iya tahu cuma. Taib, anak tiri anak tiri. Anak tiri dalam Quran itu menjadi mahram apabila, perhatikan, anak tiri menjadi mahram apabila kita sudah kumpul dengan ibunya. Sudah jima. Tapi kalau semata-mata kita sama ibunya, si anak tiri ini, ibunya kita hanya ijab qabul saja, namun belum dukhul, belum kumpul, belum campur sama ibunya, maka si anak tiri bukan mahram. Seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan janda punya anak perempuan, lalu janda ini sudah ijab qabul, ternyata janda setelah itu meninggal, baru ijab qabul meninggal, mungkin kena serangan jantung, meninggal. Maka si laki-laki tadi boleh nggak nikahi sama anaknya tadi? Boleh, karena belum dukhul. Tapi kalau sudah jima dengan ibunya, maka anak tiri ini mahram selamanya. Kenapa? Karena sudah jima dengan ibunya, kita. Ini contoh ya, istri saya tolong jangan marah, ini contoh saja. Atau jangan kita lah, ada orang gitu cuma ya. Ya. Terus mertua ya, berarti 4 sudah ya. Nah yang ketiga, mahram itu mahram karena sebab rodoah, bisa babi rodoah, mahram karena sebab persusuan. Maka perhatikan, mahram persusuan ini seperti mahram dalam nasab. Namun yang menjadi mahram hanya si anak yang menyusu dengan seluruh nasab-nasab ibu susunya. Perhatikan, tidak menjadi mahram si ibu susu dengan nasab si anak yang nyusu. Paham di sini? Jadi kalau ada si anak nyusu ke ibu susu, maka si anak yang nyusu ini ke ibu susu tadi mahram pula dengan anak putrinya ibu susu, bibinya ibu susu. Mahram nasab. Tapi tidak sebaliknya. Si ibu susu yang menyusui si anak ini tidak menjadi mahram ibu susu dengan saudaranya si anak yang nyusu, saudara. Itu jemaah, karena si saudara ini tidak nyusu. Jelas enggak? Adik, ada si A dan si B adik kakak. Ya jemaah. Baik. Muhammad dan Ali. Muhammad nyusu kepada ibu susu. Muhammad dan Ali ini bersaudara. Yang nyusu cuma Muhammad kepada ibu susu. Ali tidak nyusu dia, hanya Muhammad yang nyusu. Maka ibu susu ini mahram kepada Ahmad dan Ahmad mahram kepada seluruh kerabat ibu susu. Baik jemaah. Tapi si ibu susu tidak mahram kepada Ali. Kenapa? Karena Ali tidak nyusu. Jelas ya? Jadi yang hanya berpengaruh itu kepada ibu susu, kerabat-kerabat ibu susu saja. Makanya ketika Ummu Habibah mengatakan, ya Rasul, dengar-dengar engkau mau menikahi putrinya Abu Salamah. Ya, bagaimana? Kata Nabi, Abu Salamah, aku nikah sama putri Abu Salamah. Tidak bisa, nggak mungkin lah. Berarti itu gosip aja gitu mungkin ya jemaah. Tidak bisa lah, nggak bisa. Kenapa? Kata Nabi, ya, "Lau annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li." Ya, kata Nabi, sesungguhnya itu tidak halal. Lah kata Nabi, meskipun dia bukan anak tiriku, kata Nabi, ya, maka tetap tidak halal. Kenapa? Karena anak saudaraku sepersusuan. Li'annaha atau innaha labnatatu akhi fi radha'ah. Karena anaknya, putrinya Abu Salamah adalah yakni anaknya saudaraku dalam sepersusuan. Ya. Ardo'atni, perhatikan kata Nabi, ardo'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Karena Suwaibah telah menyusui aku dan juga menyusui Abu
Salama. Nah, ini persusuan yang menyebabkan mahram. Dan syarat persusuan yang menyebabkan mahram itu Bapak Ibu, syaratnya harus 5 kali. Bukan 5 kali sedotan ya, 5 kali nyedot susu bukan. Bukan 5 kali minum bukan, tapi 5 kali menyusu dengan kenyang. Terus syaratnya lagi usianya berapa? Usia nyusu, yaitu 2 tahun. Boleh orang dewasa menjadi mahram karena sebab nyusu, ya. Tapi dengan syarat kalau kasus seperti kasusnya Salim Maula Hudzaifah, di mana Salim ini dipelihara sejak kecil oleh istrinya atau oleh keluarga Hudzaifah, lalu ketika sudah beranjak dewasa merasa tidak enak istrinya Salim istrinya Hudzaifah ini, karena Salim sudah dewasa ketika berduaan dan semisalnya, seolah nggak enak dengan suami yang bisa jadi cemburu. Maka dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Salim sudah besar, kemudian saya merasa tidak enak dengan suami saya, bagaimana ini caranya? Kata Nabi, susui saja. Susui saja. Ya Rasul, Salim wis gede. Aku tahu, kata Nabi, aku ngerti. Iya wis gede. Nyusu itu ya nggak harus, mohon maaf, nyusu sama puting susu, tidak harus demikian. Tapi maksudnya bagaimana caranya? Ya dimasukin botol kayak diperes atau bagaimana, kemudian diminumkan gitu loh. Baru jadi mahram. Tapi kalau tidak ada kasus seperti Salim maulanya Hudzaifah, nggak boleh. Ada anak ketemu gede, lalu ingin jadi mahram, dia caranya, wis aku nyusu nang makmu wis. Tidak boleh kalau gitu, karena tidak ada sebab. Sementara kalau Salim memang dipelihara sejak kecil, budak dipelihara sejak kecil lalu dimerdekakan, dipelihara sejak kecil. Jelas ya? Nah, mengadopsi anak itu yang tidak boleh dalam Islam bukan mengadopsinya, tapi menisbatkan anak kepada dia, penisbatan nasabnya itu yang tidak boleh. Tapi masalah pelihara anak orang, tidak masalah. Apalagi anak orang miskin kita pelihara, kita sekolahkan, kita pondokkan, kita didik, ya menjadi orang soleh, anak soleh, menjadi ulama nantinya, maka boleh. Cuman harus perhatikan tadi, mahram tadi. Kalau mungkin saudara suami yang jenis kelaminnya perempuan mungkin ya, maka dengan istri kita kan tidak masalah. Tapi yang repot ketika saudara kita laki-laki nanti bermasalah dengan istri kita. Maka kalau meliharanya anak itu sejak kecil, ya susukan ke istri kita. Kalau istri kita tidak keluar susunya misalnya, maka ya saudara mahramnya istri kita, sehingga nanti menjadi mahram. Baik. Kemudian perlu diperhatikan di sini tentang masalah Suwaibah menyusui Nabi dan Abu Lahab membebaskan Suwaibah karena gembira, ya, gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam banyak kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini, Rawdatul Anwar ini, bahwa Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena sebab apa? Karena sebab, ya perhatikan ini, bukan itu. Karena sebab Suwaibah ini menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab. Jadi Suwaibah yang menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah. Maka ini perlu diberi catatan. Jadi katanya Suwaibah menyampaikan kabar gembira atas kelahiran Rasulullah kepada Abu Lahab. Lalu saking gembiranya Abu Lahab maka langsung dimerdekakan. Begitu konteksnya atau teksnya. Maka ini harus diberi catatan, ini tidak benar. Jadi Syekh Abdullah At-Tuwaijiri hafizallah, dia mengatakan bahwa Suwaibah itu, ya, ini dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah, ya, dinukil dari kitab Tabaqat Imam Ibnu Sa'ad dan juga Al-Imam, keluar Pak, ditarik. Ayo. Jadi Suwaibah itu budak wanita milik Abu Lahab
Ya, dia wanita yang menyusui Nabi, ya tentu setelah ibunya. Oleh karena itu beliau sering mengunjunginya, ya, Suwaibah ini, Nabi kepada Suwaibah ini. Khadijah istri Nabi SAW juga sangat menghormatinya kepada Suwaibah ini. Ketika menjadi budaknya, Khadijah radhiyallahu anha pernah meminta Abu Lahab untuk menjualnya. Abu Lahab untuk dimerdekakan, akan tetapi paman Nabi ini menolak. Dia, yakni Suwaibah, baru dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini yang benar. Pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi berita tadi itu tidak benar. Karena yang sahih, yang benar itu adalah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu ketika Rasul hijrah ke Madinah. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pemberian dan pakaian kepadanya. Hanya saja masalah keislaman Suwaibah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Suwaibah wafat di tahun 7 Hijriah. Suwaibah ini. Hanya keislamannya. Islam tidak Suwaibah ini? Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ini catatan yang pertama. Berarti tidak benar Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika menyampaikan kabar kelahiran Nabi. Tidak benar itu. Wong dimerdekakan oleh Abu Lahabnya ketika Nabi hijrah kok. Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Terus catatan kedua Bapak Ibu sekalian. Ada riwayat yang dijadikan dasar oleh saudara-saudara kita yang suka merayakan Maulid Nabi, ya, khususnya di kalangan orang-orang tasawuf, bahwa perhatikan ini, bahwa di antara kerabat Abu Lahab ada yang bermimpi melihat Abu Lahab. Siapa yang mimpi? Kerabat Abu Lahab. Siapa? Ya enggak tahu, pokoknya kerabat. Ini kan dalam ilmu hadis sudah enggak boleh seperti ini. Itu jemaah. Siapa kerabatnya? Kerabat Abu Lahab ini. Terus muslim apa kafir juga kan enggak jelas. Dalam riwayat disebutkan demikian. Mimpi katanya melihat Abu Lahab. Ya. Lalu ditanyakan kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, aku di neraka. Tapi setiap malam Senin siksaku dikurangi. Bukan diselamatkan ya, dikurangi. Aku menghisap air kira-kira sebanyak ini di antara jari jemariku. Dia memberi isyarat ke ujung jari-jarinya. Nah, riwayat ini, yakni Abu Lahab diringankan siksa setiap kali hari apa? Malam Senin. Riwayat ini bersumber dari asar yang disebutkan oleh Imam Bukhari setelah menyampaikan hadis tentang persusuan Suwaibah. Imam Bukhari mengatakan, ya, saya bacakan sanadnya. Qala Urwah berkata, wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahab. Suwaibah adalah maula, mantan budak Abu Lahab. Karena Abu Lahab bin a'taqaha. Abu Lahab membebaskannya. Fa'ardu'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Suwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab mati, uriyahu ba'du ahlihi. Ketika Abu Lahab mati, sebagian di antara kerabat Abu Lahab ditampakkan, ya, ini maksudnya di dalam mimpi. Ketika Abu Lahab meninggal, dia diperlihatkan kepada sebagian keluarga dalam mimpi bisyarri hibatin. Diperlihatkan apa? Diperlihatkan yakni keadaan yang buruk, yang memprihatinkan Abu Lahab. Qala lahu, lalu ditanya, madza laqita, apa yang kau dapati wahai Abu Lahab? Qala Abu Lahab mengatakan, lam alqa ba'dakum ghairu anni sukitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Perhatikan lafadznya para jamaah. Abu Lahab mengatakan, lam alqa ba'dakum, aku tidak mendapatkan setelah kalian ghairu anni, ya,
belum pernah mendapat suatu, yakni suatu kenikmatan pun gitu. Setelah kalian ghairu anni suqitu, kecuali aku diberi minum fi hadhihi, dan sebab diberi minum bi'ataqati Suwaibah, karena lantaran memerdekakan Suwaibah. Ini riwayat cuman sampai gitu loh, Pak. Mana riwayat kelahiran Nabi? Tidak ada. Hanya dalam riwayat ini riwayat Imam Bukhari. Hanya dalam riwayat ini disebutkan, aku tidak mendapatkan nikmat setelah kalian kecuali aku diberi minum, dan sebabnya karena aku membebaskan Suwaibah. Nah, atas dasar riwayat ini, jadi mereka saudara-saudara kita yang suka merayakan Maulud mengatakan, kalau Abu Lahab yang kafir saja diringankan siksa di neraka karena bergembira pada malam lahirnya Nabi, karena gembira pada malam lahirnya Nabi, maka apalagi seorang muslim yang mencintai dan bergembira di malam kelahirannya. Di antara bentuk menampakkan kegembiraan adalah dengan merayakan hari kelahirannya. Nah, ini namanya syubhat, kerancuan di sini, para jemaah. Sehingga melegalkan merayakan kelahiran Nabi dengan alasan hadis ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis tadi atau riwayat tadi tentang Abu Lahab diberi minum dengan sebab memerdekakan Suwaibah ditinjau dari sisi bagaimana derajat riwayat sebuah hadis. Maka hadis di atas itu derajatnya mursal namanya, terputus sanadnya. Hadis ini dinukil secara mursal oleh Urwah tadi tanpa menyebutkan siapa yang menceritakan riwayat itu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah ucapan Nabi. Ya toh, bukan hadis berarti. Gitu loh jemaah. Terus yang kedua nih, andai. Uslah, anggap saja statusnya memang nyambung sanadnya wis. Oke, anggaplah. Padahal tidak sahih toh jemaah, tapi oke wis, anggapan sahih wis. Kalaupun dianggap sahih, itu tidak jelas menunjukkan sebagai dalil tentang merayakan Maulid. Sebab bisa jadi orang yang mengalami mimpi tersebut belum masuk Islam, sehingga dengan sendirinya hadis ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya. Lalu dalam hadis yang mursal tadi dijelaskan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Perhatikan jemaah, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu sebelum menyusui Nabi SAW. Sedangkan dalam hadis yang dituturkan oleh Ibnu Zawji disebutkan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah ketika menyampaikan kabar katanya gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Dengan demikian berarti riwayat itu kontradiksi, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Jadi Abu Lahab memberikan Suwaibah kapan? Beberapa tahun setelah dia menyusui Nabi SAW. Bahkan Imam Ibn Abdul Bar mengatakan dalam biografi Nabi SAW bahwa Suwaibah yang menyusui Nabi SAW itu, perhatikan kata beliau, wa'ataqaha Abu Lahab bin ba'dama hajaron Nabi. Bahwasanya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, ilal Madinah. Wa kana Suwaibah tadkhul ala Rasulillah, dan Suwaibah menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah, setelah menikah dengan Khadijah. Fayukrimuha Rasulullah, Rasul memuliakannya, dan wa tuqrimu Khadijah pun menghormatinya. Wa hiya yaumaidin ammah, dan saat itu Suwaibah masih posisi budak, belum dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi simpang siur kapan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Sementara ini riwayat yang sahih juga menyatakan ketika Nabi hijrah, dan sebelum Nabi hijrah ketika di Mekah masih, Suwaibah sering datang ke Nabi. Nabi sangat menghormati karena ibu susunya, memuliakannya, dan itu masih posisi budak. Jadi tidak benar gitu loh bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena sebab Suwaibah menyampaikan kabar gembira atas kelahiran Nabi. Adapun masalah Abu Lahab diselamatkan atau diringankan siksa di neraka karena sebab memerdekakan Suwaibah, maka ini juga tidak ada riwayat yang sahih tentang Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tidak ada riwayat yang sahih
tentang Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Abu Lahab diringankan siksa di neraka karena sebab merekakan Saibah, juga tidak ada hadis riwayat yang bahkan hal itu bertentangan dengan zahirnya dari dalil Al-Quran bahwa orang kafir tidak akan diringankan siksa kecuali Abu Talib. Maka kalau Abu Talib hadisnya sahih, Abu Talib. Adapun Abu Lahab tidak ada riwayat, maka kesimpulannya tidak boleh kita ya menyatakan atau mempercayakan ini bagian dari akidah, ini bagian dari keimanan. Ya, baik. Setelah masuk sekarang ke bab berikutnya, fi Bani Sa'ad, diasuh di tengah-tengah Bani Sa'ad. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kana min adatil Arab, adalah di antara kebiasaan bangsa Arab saat itu, an yaltamisul maradi'a, mereka biasa mencari wanita-wanita yang menyusui, lima walidih, untuk bayi-bayi mereka, fil bawadi, di perkampungan-perkampungan, di pedesaan-pedesaan, di mana, di Badu, Arab pedalaman Badui gitu loh Pak, di perkampungan, ib'adan lahum, yang bertujuan untuk menjauhkan bayi-bayi mereka an amradil hawadir, dari penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Termasuk, jadi Mekah itu kota pada zaman itu. Makanya Nabi itu mesti orang kota. Nggak ada Nabi itu orang desa, orang kampung, sing orang dikenal, ndak ono. Apa mana Nabi orang pedalaman, ndak ono Nabi orang pedalaman. Semua Nabi mesti orang kota yang dikenal oleh masyarakat. Mesti. Ndak boleh Nabi itu orang sing ndak kenal moro-moro lu. Sopo iki wong iki? Moro-moro ngaku Nabi sopo? Tapi harus, bahkan rata-rata nasab Nabi itu mulia rata-rata supaya nggak dilecehkan. Wong sudah mulia saja dilecehkan tetap aja. Apalagi kalau Nabi itu rendahan nasabnya. Orang-orang yang terhormat nasabnya tidak akan menerima pastinya. Siapa kamu? Kamu nasabmu rendah. Makanya Nabi itu nasabnya tinggi, maka tidak ada yang menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab, tidak ada. Karena diakui nasabnya tinggi, nasab Quraisy. Cuman dihina dari yang lain nanti. Jelas jemaah? Hatta tashtadda a'sabuhum, sehingga menjadi kuat gitu bayi tersebut, urat syarafnya, apa ini bacanya ini? Waliyutkinu, agar mutkin. Apanya mutkinnya? Lisannal Arabi, bahasa Arabnya, fi mahdihim, sejak masih kecil. Karena bahasa Arab di perkampungan masih asli. Kalau di kota itu Pak, kadang-kadang sudah tercemar dengan bahasa-bahasa orang kota. Bahasa-bahasa prokem istilahnya, ya itu coba. Kalau di kampung tuh masih bahasa asli. Makanya dalam rangka itu pula, maka Imam Syafi'i itu yang paling ahli bahasa Arabnya, karena Imam Syafi'i hidup memang di kalangan Badui, ya, untuk berbahasa Arab yang asli. Wa qadarallahu, dan Allah pun mentakdirkan, anja'at niswatun min Bani Sa'ad. Niswatun, ya. Niswatun itu sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Yani sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin, ya, itu yatlubna ar-rudha'a, mencari-cari bayi-bayi susuan di Mekah. Datang dari perkampungan Bani Sa'ad. Maka datanglah, lalu fa'uridun Nabi, maka Nabi pun ditawarkan sallallahu alaihi wasallam alaihin, kepada para wanita-wanita tersebut. Namun fa'abaina, semuanya menolak. Pak, kasihan Rasul, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena Rasul anak yatim. Anak yatim. Yatim siapa yang mau jamin? Miskin juga. Ya, jemaah. Fa'abaina an yurda'nahu li ajli yutmihi. Karena Nabi yatim, maka nggak ada yang mau. Sementara kan dari desa, wanita-wanita dari desa datang mencari bayi-bayi untuk disusui, ya tentu yang dicari bayi-bayi anak orang-orang kaya supaya dapat duit banyak. Maka walam tajid ihdan niswah, namun ternyata semua sudah dapat bayi-bayi. Tinggal satu yang belum dapat. Yaitu siapa namanya? Wahia Halimatu bintu Abi Du'aib. Halimah bintu Abi Du'aib.
Halimah tidak dapat. Akhirnya ya sudah, ini juga ada yatim, tidak mau juga. Wis timbangan yatim, wis nggak usah, wis berangkat jemaah. Ya. Lalu akhirnya setelah berjalan dipikir-pikir lagi, kata suaminya, timbangannya muli nggak gawa bayi belas, wis nggak apa-apa, sing yatim itu jupun wis jari bojone kepada Halimah. Akhirnya ya sudah, dengan terpaksa Pak, akhirnya ngambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqadathu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa hadiyat bihi hadwatan agtabatalahal akharun. Sampai akhirnya para jamaah sekalian diberi kebaikan yang banyak yang membuat rekan-rekannya iri. Apa diantaranya? Di perjalanan itu ada terbukti Pak. Ketika berangkat, ya jemaah, Halimah ini miskin. Untanya unta yang kering kerontang, unta yang kurus, unta yang susunya kering sampai bayinya tuh nangis terus karena kelaparan. Halimah miskin. Maka terus ontanya juga lambat, orang-orang pada kenceng jalan. Halimah. Akhirnya ini juga subhanallah, ya. Dan kalau Halimah ini nanti punya keutamaan, Bapak Ibu. Nanti masuk Islam kalau Halimah. Beriman kepada Rasulullah SAW. Beriman kepada bayinya yang disusuinya. Ya tentu imannya nanti ketika Rasul diangkat jadi Rasul. Mendapat keberkahan tiba-tiba ketika Nabi diletakkan di gendongannya Halimah, maka tiba-tiba unta yang tadinya jalannya pelan, lambat sehingga menjadi kencang. Susunya unta yang kering kerontang karena untanya kurus, nggak ada apa-apa, maka air susunya pun kering. Tiba-tiba air susunya banyak sehingga bisa minum kenyang, bayinya yang kelaparan menjadi kenyang. Dengan sebab berkahnya siapa? Jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu berkah pada jasadnya, pada badannya. Maka Bapak Ibu sekalian, keberkahan itu ada dua. Ada keberkahan yang sifatnya dzatiyah dan ada keberkahan yang sifatnya ma'nawiyah. Nah, kalau Rasul Muhammad SAW berkahnya itu ya dzatiyah ya ma'nawiyah. Dzatiyah, badannya Rasul berkah, dan kaidahnya adalah barakatun dzatiyatun muntaqilah. Berkah yang dzatiyah itu bisa berpindah. Ini kalau kita pegang jasad Rasul, maka jasad Rasul yang berkah akan nempel kepada jasad kita keberkahannya. Apa saja benda yang nempel di jasad Rasul, maka benda itu berkah. Apa saja? Bajunya misalnya, terompahnya misalnya, jubahnya, tongkatnya, sandalnya, apa yang nempel di jasad Rasul berkah. Ya. Maka secara zat Rasul berkah. Para sahabat ngalap keberkahan, ngalap berkah dengan keringat Nabi, dengan air ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata oleh Nabi diludahin dan didoakan dan sembuh dan tidak pernah sakit mata lagi selama-lamanya. Nah, ini jangan kita praktekkan karena air ludah Nabi memang barokah, beda dengan air ludah kita, bakteria kalau kita. Jadi kalau kita tidak boleh mempraktekannya, tidak boleh ada orang sakit kita, ayo sini, diludahin, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena para sahabat tidak ada yang mempraktekkan. Kalau memang berkah itu juga ada pada ludah para sahabat misalnya, maka para sahabat saling meludahi mereka, tapi tidak. Maka ini menjadikan dalil kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi Halimah bintu Abi Du'aib, Halimah As-Sa'diyah karena dari Bani Sa'ad, itu mendapatkan keberkahan. Ya. Lalu kita baca dulu ya. Wasmu Abi Du'aib, dan nama Abu Du'aib walid Halimata, yaitu ayahnya Halimah adalah ya Abdullah ibn al-Harith atau Abdullah ibn Harith, yaitu Abdullah bin Harith. Wa ismu zawjiha, dan nama suami dari siapa? Suami dari Halimah ya adalah Al-Harith ibnu Abil Uzza, Al-Harith bin Abdul Uzza. Wakilahuma, dan kedua-keduanya, yakni Halimah dan suami ini, min Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Ya,
atau Hawazan. Keduanya dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Nah, berarti yang menyusui Nabi yang berikutnya setelah Suwaibah siapa? Halimah. Wa auladul Harits bin Abdul Uzza, dan anak-anak Al Harits bin Abdul Uzza yang otomatis ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam, berarti saudara-saudara Nabi minar radha'ah. Saudara-saudara Nabi karena sepersusuan. Hum, yaitu siapa? Abdullah wa Unaisah wa Judamah. Ya, Judamah ini siapa? Wa Syaimah. Jadi Unaisah ini laki-laki, Abdullah juga laki-laki, ya. Lalu Judamah. Nah, siapa Judamah? Kalau Judamah ini perempuan, yaitu namanya Syaimah. Syaimah. Ya, Syaimah ini artinya yang bertai lalat, wanita yang bertai lalat. Laqabun, ya, ini julukan yang golaba ala ismiha, yang lebih populer daripada nama aslinya itu Judamah. Ya, nama aslinya Judamah. Anaknya siapa? Anaknya Halimah, saudari sepersusuan Nabi kan berarti ya. Ya. Wahya Syaimah akhirnya. Dan kadang orang itu dikenal dengan laqab, dengan gelarnya daripada nama aslinya sendiri. Ya. Dan kita kalau manggil orang, laqab itu tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh. Ibu-ibu tolong, bapak-bapak tolong perhatikan, tidak boleh manggil orang sembarangan. Bahkan orang itu kita tanya namanya, lalu kita tanya apa panggilan yang dia suka apa. Jangan sembarangan manggil orang atau menggelali orang, ya. Gendut, ya, gendut. Tak boleh. Kan itu termasuk hinaan. Tak boleh. Ya. Wa kanat tahdinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah ya yang mengasuh Rasul. Siapa? Syaimah tadi, anaknya atau putrinya Halimah. Taib, kita ambil beberapa pelajaran dari poin ini. Yang pertama, masa menyusui di pedalaman yang jauh dari kota, ya, untuk menghindari polusi pergaulan, ya, atau menghirup udara segar. Apalagi saat itu Mekah memang didatangi oleh banyak pengunjung, Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasul kecil. Jadi sudah sejak zaman dulu Mekah itu adalah memang ibu kotanya dunia gitu. Itu zaman dulu itu sudah kota Ummul Qura. Mekah itu memang didatangi para pembisnis, ya, para jamaah, dan beragam jenis manusia. Sama persis sekarang. Sekarang di Mekah ada orang Afrika, ada orang Mesir, ada orang Timur Tengah, ada orang Asia. Dulu di Mekah gitu. Makanya dulu ada Bilal. Orang mana Bilal? Orang Afrika, orang Habasyah. Dulu di Mekah juga sahabat Nabi, siapa namanya? Ar-Rumi. Ya, orang Romawi. Jadi orang barat istilahnya ada di Mekah zaman dulu, dan menjadi penduduk Mekah berbisnis. Ya. Jadi Mekah dikunjungi banyak orang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai jenis manusia. Mereka datang untuk melakukan haji di zaman jahiliyah, yang terus terkadang perdagangan atau kunjungan yang lain-lain. Persis seperti sekarang keramaiannya. Sejak zaman jahiliyah, sejak dulu bahkan, terus sampai sekarang zaman Islam. Demikian Mekah, lebih hidup Bapak Ibu. Maka kalau jenengan umroh, itu bisa bedakan. Kalau di Madinah, terlihat lebih adem, lebih tenang suasananya. Kalau sholat pun lebih tertib di Madinah. Ini jamaah perempuan, ini jamaah laki-laki. Di Mekah, wes kacau balau Pak. Saya sholat loh di belakang bokongnya perempuan. Wes repot, gimana lagi? Wes perempuan ujung-ujung sholat di situ. Masa saya mau kabur juga? Ya wes gimana? Ya. Ya, makanya kesalahan kita kalau di Mekah, di Masjidil Haram jenengan itu jangan telat. Itu saya masbuk, jadi sholat di halaman di mana saja kan gitu, berserakan akhirnya. Sholat masuk ke tempat khusus laki-laki juga di Mekah diatur, cuman biasanya begitu tuh di halaman Masjidil Haram atau di sekitarnya. Dan suasananya 24 jam full rame kalau Mekah. Beda Madinah. Madinah masih jam 10 aja ditutup. Madinah. Jadi Mekah itu rame suasana sampai sekarang. Maka para bayi yang dikirim untuk diasuh ke pedalaman itu untuk membiasakan mereka berbahasa Arab, ya, yang fasih. Karena Bapak Ibu, Arab itu sekarang juga bahasa Arab banyak yang kacau-kacau sekarang juga. Hatta di Arab, di Mekah, di Madinah, ya, penduduk itu tidak berbahasa Arab yang fasih sekarang. Maka ada istilah bahasa Arab Ammiyah, bahasa Arab pasaran, ya.
Dan orang Arabnya juga mungkin gimana ya, yang penting nyambung lah, karena gara-garanya banyak pendatang Pak, ada orang Asia, orang Pakistan, orang Amerika, sehingga orang Arab akhirnya yang penting nyambung wis, salah pun dibiarkan, ini yang jadi salah. Coba kalau orang Arab itu berbicaranya pasti dengan para pendatang itu, tentu para pendatang juga dapat manfaat Pak. Tidak perlu belajar nahwu shorof, karena dengan dia bekerja di situ, dengan dia berkomunikasi, jadi menjadi enak. Bahkan orang-orang Arab sekarang di situ tuh, kalau kita ajak bahasa Fusha, kadang-kadang dia juga si rodok mikir, karena dia sudah tidak terbiasa. Kecuali mungkin para masyayikh, para ulama. Jelas jemaah? Maka demikian dahulu, ya, agar fasih berbahasa Arab, sehingga bayi-bayi dikirim ke pedalaman, ke desa-desa. Maka Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Kata Umar bin Khattab, "Amma ba'du fatafaqahu fi sunnah." Maka belajarlah kalian tentang sunnah Nabi SAW. Watafaqahu fil arabiyyah, dan belajarlah kalian berbahasa Arab. Bapak Ibu, belajar bahasa Arab jenengan sekarang, walaupun di usia jenengan sekarang, jangan beranggapan lu saya sudah terlambat, karena disangkanya belajar bahasa Arab hanya bagi para santri-santri, para anak-anak. La ya jemaah, semua umat Islam belajar bahasa Arab, karena Quran bahasa Arab, karena hadis bahasa Arab, kitab-kitab ulama bahasa Arab. Lagi pula kalau kita belajar bahasa Arab, saat kita baca Quran, minimal itu maknanya itu kita terbayang. Saat kita sholat juga, Masya Allah, kita tahu, gitu loh. Jadi bukan masalah kita belajar bahasa Arab, kita ingin jadi ustadz, jadi ustadzah, tidak. Kita ini umat Islam, bahasa Quran berbahasa Arab, ya. Maka kita tentu lebih pantas untuk berbahasa Arab. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Halimah yang awalnya tidak mau mengambil Rasulullah SAW untuk disusui. Kenapa? Karena melihatnya sebagai bayi yang yatim, ya. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan gitu. Tetapi ketika pada akhirnya Allah menganugerahkan kepada keluarga Halimah, hatta keluarga Halimah di kampungnya Pak, Nabi dipelihara di situ, ya, maka mendapatkan kebaikan, keberkahan yang sangat melimpah. Disinilah kaedah Qur'aniyah berbunyi. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216? Ya, ini kaedah Qur'aniyah Bu, dalam kehidupan kita jadikan konsep hidup ini. Dari kasus siapa tadi? Halimah tadi, binti Sa'diyah. Yani bisa jadi perkara yang kita cintai namun jelek bagi kita. Namun bisa jadi perkara yang mungkin kita tidak suka, kita benci, ternyata baik bagi kita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi justru itu kebaikan. Dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu adalah keburukan. Contoh sakit, cuma penyakit contoh. Itu kita pandang buruk, ternyata banyak kebaikan dalam. Di balik hikmahnya kita sakit, dosa kita digugurkan, derajat kita surga diangkat oleh Allah, pahala melimpah gara-gara sakit. Padahal keburukan. Makanya konsep dalam hidup demikian. Ya. Makanya juga Nabi memerintahkan kepada para suami agar jangan melihat istri kita itu kekurangannya. Ya, kata Nabi, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah para suami membenci istrinya, yakni dari hal buruk yang ada pada istri. In kada min khuluqan radya minha akhar. Karena kalau kalian tidak suka dari satu sisi perilaku istri, kalian suka dari perilaku yang lain yang sangat banyak. Istri kita tidak bisa masak, tidak apa-apa, tapi bisa mijit tiap malam. Tidak apa-apa, jangan nggak bisa masaknya saja. Suruh belajar di YouTube. Jangan istri bisa masak terus saja. Banyak kebaikan yang lain. Istri kita rajin, istri kita banyak rumah bersih, ya. Atau yang dari satu sisi, istri kita ini kelemahannya di sini. Jangan lihat itu. Makanya kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci, kata Allah. Ini juga metode Quran selain dari metode hadis tadi.
Kalau kalian membenci mereka para istri, wahai para suami, fa'asa an taqru syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci dia, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan yang banyak di istri-istri kalian. Antum ingat saja, istri kita tuh kebaikannya, ingatnya bagaimana? Ingat bahwa dia yang telah melalui jalan memiliki anak-anak kita. Jadi kita punya anak sebabnya, di antara sebabnya siapa? Istri. Kalau kita tidak punya istri, coba antum sama tembok, lahir anak enggak? Enggak. Tapi bisa lahir anak kalau antum dengan istri. Jelas jemaah. Terus yang kedua, istri hanya yang bisa paham kepada kita. Hanya istri yang bisa paham. Antum dulu hidup sengsara, antum dulu tidak punya apa-apa. Dan istri antum mau. Dengan keadaan antum menerima. Jadi hanya istri yang tahu keadaan kita. Hanya engkau yang tahu tentang diriku, wahai sayangku. Gitu sesekali ngomong. Yang lain tidak akan paham tentang diriku. Hanya engkau yang paham. Masya Allah para jemaah. Baik. Terus faedah lagi apa? Nama sangat. Oh ya ibu, mohon maaf bapak ibu ya. Saya hari ini mohon izin tidak bisa lama-lama. Ada urusan keluarga, harus sabar sekarang. Jadi mungkin sampai jam ini saja. Saya lanjut sedikit ya. Saya lanjut sedikit faedah dari poin tadi. Nama sangat berpengaruh kepada yang dinamainya. Ya. Nama sangat berpengaruh kepada yang dinamainya. Makanya Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqali rahimahullah mengatakan likulli insan min ismihi nasibun. Ya. Setiap manusia mendapatkan jatah kebaikannya dari namanya. Maka hati-hati namain orang ini, namain anak, ya harus yang bermakna baik. Makanya para ulama melarang itu. Kemarin pernah saya tanyakan juga di ustaz-ustaz kita waktu ada daurah ditanyakan. Nama warung Pak mie setan, mie. Bahkan di Malang dulu saya pernah baca ada mie jahanam. Tidak boleh. Ya kenapa enggak warung nasi barokah nikmat, kan itu berkah ya, atau nikmat rasa. Ini enggak, warung nasi atau warung mie setan atau jahanam, iblis, nasi apa rawon apa ya, warung setan. Jangan ya. Hadza fil askhas wa kadhalika fi ghairiha. Ini berlaku bagi manusia dan berlaku bagi yang lain seperti toko, nama tempat, nama daerah. Nama daerah. Di kampung saya Pak, di kampung saya di Jawa Barat ada desa namanya Jahim. Itu kalau saya jadi wali kotanya itu saya rubah itu. Jahim Pak, jelek sekali gitu. Maka Nabi suka ganti nama-nama yang jelek. Nabi ganti istrinya bernama Barrah. Barrah. Maka Nabi ganti dengan Zainab. Ya, Barrah itu apa? Barrah itu yang sangat super baik. Tidak boleh menamai orang dengan super dan sangatnya tidak boleh. Seperti Aslah, ya, yang paling soleh nggak boleh. Tapi namakan anak kita soleh. Jangan Aslah, tapi soleh. Ya, jangan Ahsan, tapi Hasan. Namakan, ya. Maka fatasmiyatu sallallahu alaihi wasallam bihadal isim, ya. Maka penamaan Rasul SAW dengan nama ini itu Muhammad, ya, Muhammad. Maka di situ kata Imam Ibnu Qayyim istamal alaihi min musammahu wal hamdu, maka terkandung atasnya makna yang dinamai yaitu pujian. Maka beliau terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi malaikat. Maka nama Nabi itu ada Ahmad, ada Muhammad. Kalau Ahmad yang terpuji, kalau Muhammad yang dipuji. Tapi kita boleh meniru Nabi Ahmad atau Muhammad boleh. Meniru Nabi yang lain, Ibrahim. Nabi memberi nama anaknya, putranya siapa? Ibrahim. Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Di antara hak kita kepada anak, atau di antara hak anak kepada kita, kewajiban kita kepada anak adalah memberi nama yang baik, Pak. Kasihan, jangan sampai lupa memberi nama anak jadi bahan lelucon teman-temannya. Ya, dinamakan anak siapa namanya? Kendil, Pak. Kendil apa? Kendil bin Uceng misalnya. Aduh Pak, kasihan nanti anak-anak kita. Atau dinamakan dengan nama yang terlalu anak kita tidak sanggup. Seperti apa? Nama anak Ronaldo. Oh Ronaldo ya. Jadi berat nanti di teman-temannya. Dinamakan Ronaldo terus anak nggak bisa main bola lagi lah, malu-maluin nanti. Lagian itu nama orang kafir.
Jadi namakan yang soleh, nama-nama Nabi, nama Rasul, atau nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berpengaruh, ya. Jadi di lingkungan Nabi Muhammad itu, Pak, di lingkungannya itu namanya tuh semuanya baik-baik, ya, semuanya baik-baik. Contohnya nama Abu Du'aib, ibunya Halimah adalah Abdullah bin Al-Haris. Nama suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza. Al-Haris semuanya adalah dari Bani Sa'ad. Dan anak-anaknya yang menyusui Nabi, yo Halimah, ibunya Nabi Aminah. Jadi semuanya adalah baik gitu. Semuanya baik. Maka ini menunjukkan penting kita untuk memberi nama yang baik agar mendapatkan kebaikan, keberkahan. Insya Allah kita lanjutkan Bapak Ibu di kisah tentang bagaimana keberkahan Nabi ketika ada di perkampungan Bani Sa'ad. Sampai-sampai saking berkahnya, ya, Halimah minta kepada ibunya Nabi, karena jatahnya kan sudah habis nih. Jatahnya sudah habis. Maunya terus lagi saja dirawat sama kita kan di perkampungan Bani Sa'ad, dan ibunya merelakan. Karena ibunya juga ingin kebaikan. Demikian pada akhirnya nanti insya Allah kita baca di pertemuan berikut. Wallahu alam. Ada yang tanya atau cukup? Atau ada hadiah? Ibu nggak ada hadiah, Bu? Baik. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Abu Jahal. Ya, bagus ya pertanyaannya, dan ini memang jarang juga diketahui. Apa agama nenek moyang Nabi sehingga diponisnya masuk neraka, padahal Nabi Muhammadnya kan belum lahir? Itu cuma. Maka jawabannya, agama keturunan dari Nabi Ismail, yaitu yang ada di bangsa Arab, karena bangsa Arab itu anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Itu jemaah. Jadi Nabi Arab itu cuma 4. 1 Hud, 2 Saleh, 3 Ismail, 4 Muhammad. Nabi bangsa Arab cuma 2 saja. Dan Arab itu terbagi 3 ya. Kita bahas dulu sedikit. Pertama ada Arab Al-Baidah, Arab yang sudah punah, yaitu Arab dari kaum Ad, kaum Samud, yang nabinya Saleh dan Nabi Hud. Itu Nabi Arab. Sudah punah kaum Ad dan Samud. Ini Arab yang punah. Yang kedua Arab yang asli, dia dari Yaman. Yang mana saat Nabi Ibrahim meletakkan Ismail di situ bersama Hajar, orang-orang Yaman Arab asli ini beranak pinak di situ, diizinkan oleh Hajar untuk tinggal di dekat sumur Zamzam di kota Mekah sekarang. Suku Jurhum. Dan itu suku Arab asli Yaman. Dan yang ketiga, Arab itu adalah Arab al-Musta'ribah. Apa itu Arab al-Musta'ribah? Arab yang bukan asli Arab asalnya, yaitu siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bukan Arab, bukan bangsa Arab, dan tidak berbahasa Arab. Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ismailnya pun tentunya harusnya kan sama. Iya, bukan Arab. Hanya saja kok bisa jadi Arab yang disebut dengan Musta'ribah, karena Nabi Ismail nikah dan hidup beranak pinak dengan orang Arab yang asli, yaitu suku Jurhum di situ. Nah, dari keturunan Nabi Ismail inilah beranak pinak di situ, yang mana sekarang tidak boleh mengatakan Ismail bukan Arab. Ismail Arab sekarang, tapi Arab al-Musta'ribah. Jadi Arabnya dari mana gitu? Arab Baidah bukan, Arab Yaman juga bukan, maka Arab al-Musta'ribah tadi. Nah, sekarang lahir dari Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, semua bangsa Arab di situ, dari mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di situ harus beragama Islam, beragama Tauhid. Harus beragama seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena semua para Nabi dinuhum wahid. Semua para Nabi agamanya satu, agama Islam, agama Tauhid. Maka di situ Nabi Ismail hidup, di situ Nabi Ismail berdakwah kepada anak cucunya adalah mendakwakan agama Islam, agama Tauhid. Sampai akhirnya para jamaah, manusia bangsa Arab saat itu yang beragama Tauhid, dirobahlah agama Tauhid oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah manusia pertama yang merusak agama Tauhid Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang dianut bangsa Arab saat itu, Pak. Siapa yang merusaknya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dengan cara apa dia rusak? Dengan cara dibawa berhala dari negeri Syam. Dulu zaman peninggalan kaum Nabi Nuh, berhala ya dari negeri Syam diambil, dibawa ke Mekah.
Sehingga yang tadinya agama tauhid menjadi agama yang nyembah berhala. Tapi mereka mengenal Allah karena memang bertauhid asalnya. Makanya tidak heran banyak orang-orang jahiliyah dulu bernama Abdullah. Mereka mengenal Allah, mereka meyakini bahwa Allah pencipta. Namun mereka berbuat syirik dengan cara beribadah pula sering kepada berhala dan juga kepada kubur-kubur orang-orang soleh saat itu. Seperti Lata itu kan kuburan orang soleh. Nah, sehingga berubahlah agama tauhid menjadi agama al-wasaniyah, penyembahan berhala. Siapa? Ini dia pertama. Biangnya adalah Amr bin al-Auza'i. Nah, nenek moyang Nabi ya yang diponis kafir oleh Allah, maka yang telah mengikuti agamanya Amr bin Luhai al-Khuzai telah merubah agama tauhid tadi. Dan Nabi Muhammad akhirnya diutus oleh Allah untuk membersihkan kesyirikan, kerusakan agama yang dibuat oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Demikian, Pak. Nah, terus agama yang lain apakah ada di situ? Yahudi, Nasrani? Ada, karena memang Nabi Isa sudah lebih dulu. Ada, tapi bangsa Arab beragama mengikuti agama siapa? Agama Nabi Ismail. Karena memang di situ hidupnya Nabi Ismail, berdakwah di situ. Dan lagi pula Bapak Ibu sekalian, kalau agama Nabi Isa memang dikhususkan untuk Bani Israel saja, tidak untuk semua. Itu jemaah. Sementara Bani Ismail, anak keturunan Ismail itu Nabi Muhammad dan nenek moyangnya harus mengikuti agama siapa? Nabi Ismail alaihissalam, agama tauhid. Nah, sementara Bani Israel, anak keturunan Israel, yaitu anak keturunan dari Nabi Yakub, harus mengikuti agama Nabi Isa. Namun ketika Nabi Muhammad diutus, hapuslah semua agama dan harus wajib mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Demikian, maka kita bersyukur. Jauh dari Nabi nasabnya, jauh pula zaman waktu dari Nabi, jauh pula tempat dari Mekah dari Nabi. Namun Allah memberi kita hidayah iman, hidayah Islam. Inten nih Pak, cukup ya? Ibu-ibu cukup Bu? Baik. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.